Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kebersyukuran tentu bagian yang insya Allah kita semua menjadi memahami bahwa Allah SWT akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mensyukurinya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat MKI dimanapun berada, tentu bagian yang membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan ke kehidupan kita, yakni ada begitu banyak persoalan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan bagian yang tidak menyenangkan itu yang harus diterjemahkan dengan bahasa yang kita harus peka. Nah, malam hari ini ada bahasan bersama salah satu guru saya, sahabat saya, dan beliau ini adalah sosok yang kemudian membuat saya sering terkagum dengan pola berpikirnya. Beliau adalah seorang yang saya kenal sudah sangat lama. Beliau sekolah di Fakultas Hukum UII di Jogja, S1-nya, S2-nya di UGM, masih Fakultas Hukum juga, dan beliau S2 juga di Magister Manajemen di Setia Impi di Jogja. Jadi meskipun bukan orang Jogja, tapi beliau lama di Jogja. Dan beliau ini banyak sekali mengerjakan begitu banyak persoalan-persoalan banyak orang. Di antaranya beliau ini memang seorang konsultan. Dan beliau ini konsultan SDM dan juga konselor. Nah, kalau saya konsultan juga, tapi di kontak kalau kesulitan-kesulitan gitu ya. Tapi kalau beliau konsultan beneran. Baik, tanpa banyak kalam kita akan berbincang dengan Mbak Indah. Malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Mbak? Alhamdulillah masih dikasih waktu. Alhamdulillah. Saya tuh kalau dengar suaranya Mbak Indah nih seger, bahagia, positif, senang gitu. Whatever it takes, apapun yang terjadi sama beliau. Saya mengamati dari sungsang sumbel. Wah, ini bahasa sungsang sumbel ini. Centang perenang, jungkir baliknya, apa, sangkan paraning dumadi. Jadi kadang-kadang beliau punya bahasa-bahasa yang Masya Allah luar biasa. Sehat ya Mbak Ida ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kepengen nambahin apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang ini lagi sibuk apa? Kan saya pernah ikut jenengan itu bareng kita nggarap Chevron ya di Ya, kalau nggak salah di mana Dumai di apa Riau, di Pekanbaru. Riau Pekanbaru ya, Masya Allah Ya, itu di rumah di tepatnya. Rumbai Ya, kok jadi Dumai ini Rumbai. orang ya Rumbai, Masya Allah. Baik, Mbak Indah, tidak seindah nama jenengan, tapi kehidupan kita ini kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gonjang-ganjingkan supaya kita ini punya amal. Gitu. Kalau dalam bahasa Al-Mulk itu ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah gonjang-ganjingkan hidup kita itu, kemudian yang dibutuhkan oleh Allah SWT atau ditunggu oleh Allah SWT itu adalah ahsanu amala. Tapi kan kadang-kadang kalau ada orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, ngita teletong, terus kesandung duri, pokoknya keganjil-ganjil gitu, itu kadang-kadang duh koyo saya ini hobinya kayak kecelakaan atau musibah terus gitu. Itu kadang-kadang kan bosen, boleh ya. Artinya kalau orang yang kemudian ya bosen itu biasa gitu. Gimana, Mbak? Bosen boleh dong, manusiawi dong. Bolehlah Ya, dibilang ya, manusiawi gitu ya, ya. ya. Mungkin motong dulu di situ Siap, ya. siap, siap. Nanti kita ke pinggir-pinggir lagi. Kan katanya ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah. Nah, itu dia tuh. Nah, ahlul musibah itu memang kayaknya hidupnya nggak ada beresnya gitu, nggak ada senangnya gitu. Sekarang kesandung, belum lagi sembuh, itu masih memar-memar, baru jalan dikit dijurakin orang gitu ya. Jurakin orang masih berusaha bangun, nggak taunya kepleset lagi. Ya, Dan ya, ya. ada aja satu demi satu, sepertinya seolah-olah hidupnya itu dari satu musibah ke masalah, ke celaka, ke kesialan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang menganggap itu orang kok hidupnya sial betul ya. Oh, orang bawa sial ya, sehingga kadang-kadang dijauhin orang. Padahal pada saat orang itu ikhlas dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu adalah yang terbaik dan dia ridho dengan takdir Allah, maka dia adalah orang yang sangat diirikan oleh orang lain yang happy-happy aja, yang hidupnya senang aja, yang kayaknya bang kedua aja datang 100 juta gitu ya. Gak ngapa-ngapain tuh ya padahal ya. Iya. Gitu ya. Nah, Iya. orang ahli musibah ini pada saat nanti di akhirat, dia tuh sampai malaikat kan bingung, dia mau dihisap apa lagi? Gak ada lagi, sehingga dia akan menempati surga tertinggi yang itu tidak bisa diperoleh dengan puasa, dengan segala macam. Orang ahlul afiyah, orang yang hidupnya happy-happy, orang yang ya Allah dia nyumbang ya sedekah 100 juta, habis itu datang duit 150. Masya Allah, Kayaknya tuh ini bang, tapi orang itu dia akan bilang sama Allah, ya Allah aku hidupin lagi dong, aku dicincang-cincang deh, aku jadiin apa deh, pokoknya aku jadi ya. Yes, impossible. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kesadaran inilah yang kemudian yang harus kita tumbuhkan pada diri kita sebelum kita kadung mati. Karena kalau jadi mau ngomong apa gitu kan. Menjalani hidup itu kan enggak semulus itu ya. Pada saat menjalani kedungsang-dungsang, apa tuh bahasa yang kedungsang-dungsang itu? Apa ya? Apa Pak kedungsang-dungsang? Ya musibah demi musibah, kesusahan gitu ya. Itu enggak mudah. Ya, mungkin harus kita ikhlaskan banyak sekali. Paling mungkin kita sendiri akan bertanya, haruskah kita, betulkah ini
Atau sebetulnya kita mesti fight nih gitu ya. Nah, ini yang tidak mudah gitu ya. Ini yang tidak mudah. Ya. Menerima bahwa itu ketentuan. Bagaimana supaya kita nggak sakit hati dengan takdir yang kita terima. Bagaimana supaya kita betul-betul yakin bahwa itu terbaik buat kita. Ya. Modalnya itu emang modalnya apa supaya bisa begitu? Kalau temanya apa? Self healing ya. Ya. Modalnya kalau diomongin jadi kesannya kayak sok baik banget gitu ya. Bukan sih. Tapi kita kan berusaha gitu ya. Letak kesempurnaan manusia adalah pada ketidaksempurnaannya gitu. Tapi bagaimana kita dari waktu ke waktu berusaha menyempurnakan diri walaupun tidak akan pernah tercapai. Artinya sampai kita nanti mati, kita akan jatuh lagi. Masalahnya bukan berapa kali kita jatuh, tapi masalahnya adalah apakah kita akan bangun setelah kita jatuh. Atau kita akan tantrum, ya, ngosek tanah, nangis, gue jatuh nih, nggak ada yang nolongin dan sebagainya gitu. Sikap ini yang nggak akan menolong kita gitu ya. Jadi apa modalnya? Modalnya satu, keyakinan bahwa kita cuma hamba. Ya. Yang kedua, keyakinan bahwa Allah hanya memberi kita yang terbaik. Satu tamparan keras yang saya pernah terima gitu ya dari Profesor Abdul Qadir Al-Habsyi. Ya. Saya ngaji sama beliau gitu ya. Pada saat itu saya mikir gue kurang apa sih gitu ya, gue kurang baik mana sih, kurang apa lagi gitu ya. Waktu itu long time ago, aku belum berjumpa denganmu, kita belum kenal ya waktu itu. Saya kehilangan anak 2 dengan cara yang tragis. Sementara dokter mengatakan usia saya nggak akan lebih dari 6 bulan lagi gitu ya. Kemudian sementara keluarga boro-boro support gitu ya. Yang ada nyalahin gitu. Enak ya nggak pegang anak ini, bahagia ya kamu suka-suka dan sebagainya gitu ya. Anggapan-anggapan itu ya. Banyak sekali dan tentu saja saya merasa menderita, merasa alangkah tidak adilnya hidup gitu kan. Alangkah tidak adilnya hidup, alangkah sialnya saya. Apakah memang saya diciptakan untuk sial? Apakah saya diciptakan untuk tidak pernah bahagia? Ya. Nah, itu waktu itu saya pikir saya sedang mengkhawatirkan anak saya yang hilang gitu ya. Yang hilang, sehingga saya waktu itu ngadu nih ceritanya sama Ustadz Abdul Qadir Al-Habsyi itu. Bagaimana nanti di sana kalau dipegang begini, bagaimana kalau bagaimana dan sebagainya. Sehingga waktu itu dia bilang begini, sombong sekali kamu ndah. Kaget itu. Rasanya benar-benar kelepak gitu. Aduh, benar-benar ya. Terus dia bilang, jadi menurut kamu apa yang kamu inginkan itu lebih bagus daripada takdir yang Allah tentukan? Itu. Terus
Apa menurutmu penjagaan kamu pada anak-anakmu itu lebih baik daripada Ya, penjagaan Allah? ya. Terus nggak berani dong bantahnya gitu kan. Siapa gua gitu kan. Jadi saya bilang ya nggak gitu sih Ustadz gitu kan. Dia ini kan gitu tentang bagaimana takdir, bagaimana Allah berkehendak, bagaimana macam-macam gitu Ya, ya. ya. Bagaimana seharusnya pada saat saya memperoleh musibah, maka sesungguhnya saya berterima kasih kepada Allah. Itu poinnya ya. Ya, kenapa? Kenapa begitu? Karena, nah ini hal yang kemudian berkaitan dengan saya pernah kondisi nggak bisa bergerak, dirawat, nggak bisa bergerak, Oke. saraf motorik kebabat, sehingga hanya bisa toleh-toleh pun nggak bisa, hanya bisa Hmm, kedip mata. Masya Hanya Allah. bisa kedip mata. Waktu itu di TV ada ditayangkan Al-Baqarah 286. Ya, Ya, yang menyatakan bahwa Allah itu tidak akan memberikan satu beban ya, kecuali berdasarkan kemampuan kita. ya, ya, Oke. Nah, waktu itu nerima, oh ya gitu ya. Eh, tapi pemahamannya kan masih hilang timbul tuh. ya. Nah, pada saat sama profesor ini, Prof. Abdul Qadir ini, kemudian dia jelaskan betapa sesungguhnya pada saat kita memperoleh musibah, kenapa kita mesti berterima kasih? Kenapa kita mesti alhamdulillah gitu ya? Ya. Terkait dengan Rasulullah nyuruh kita kalau Oh, kita salam, barakallah. sesuatu yang tidak menyenangkan kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Ya, Tetap aja kita memuji karena sesungguhnya pada saat kita diberi kesusahan, disitulah letak penghargaan Allah kepada kita. ya. Bahwa Allah menilai kita mampu loh handle itu. Allah menilai kita bisa loh melewati itu. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan ayat fa innamal usri yusra, innamal usri yusra gitu ya. Ya, Jadi ya, sebetulnya sebelum musibah itu datang, Allah tuh udah kasih itu bemper-bemper sana sini, ya. solusi-solusi sesuatu yang sebetulnya bisa kita ambil menjadi solusi. Hanya butuh kepekaan kita, butuh Ya. kebeningan kita untuk bisa menangkap, untuk bisa memahami mana yang bisa kita ambil sebagai pertolongan dan Masya mana Allah. yang justru rumuskan. Oke, Nah, boleh potong nggak, Pada? oke, Oke. silakan. Eh, Orang kan kadang-kadang nggak punya kepekaan yang cukup karena level stresnya cukup tinggi. Belum ini, belum itu, belum apa segala macam. Kita kadang-kadang belum selesai dengan diri kita, masih ada pasangan, masih ada eh, kebutuhan hidup, masih ada ini itu apa segala macam. Kita makhluk sosial ini kadang-kadang belum lagi bicara tentang orang tua, mertua, sepupu yang ngutang nggak bayar-bayar, eh, keponakan
pegang, keyakinan itu yang harus kita tanamkan, Ya. dan keyakinan itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, even a little bit. Ya. Harus betul-betul yakin bahwa Allah hanya kasih yang terbaik, harus betul-betul yakin bahwa apa yang kita alami itu yang akan terbaik, walaupun mungkin saat itu terjadi kita belum tahu tuh Ya. apa kebaikannya itu ya. Nah, terus kalau bicara masalah ini macam-macam begini ya. Ya. Ini kita milah dulu. Ibaratnya nih, mana masalah yang kalau nggak kita pegang, mati kita. Ya. Nah, bikin urutannya udah itu ngelihatnya begini. Ambil satu, selesaikan. Ambil satu, selesaikan. Emang rada-rada tutup kuping deh. Oh, oke. Pandai sekali berkomentar, tapi orang tidak banyak yang pandai memberi jalan keluar. Tidak Oke. banyak orang yang pandai support. Banyak orang yang datang ke kita kelihatannya baik, padahal cuma kepo-kepo doang. Iya. Nah, Wong keplok gak ini, tombok ya. hah? Wong keplok gak tombok. Ya. Jadi nggak usah diladenin, dan jangan mencari support energi dari manusia. Ya. Capek. Bener. Capek. Berharap sama manusia banyak kecewa. Ya, capek karena nggak mesti sesuai gitu loh. Sementara tadi saya bilang pertolongan Allah itu pasti. Jadi apa yang pertama kita lakukan pada saat kita terima musibah, fahami musibah itu apa, musibahnya gitu ya. Dan satu tadi saya bilang, ya pahami bahwa kita hanya hamba. Ya. So, kita nggak punya kendali atas kehidupan, gitu ya. Kita nggak bisa, bahkan mengendalikan diri kita aja sendiri nggak bisa loh. Coba deh, kita bilang, tangan-tangan gue, suka-suka gue mau dibeginin, begituin, terus emang bisa ngerakin tangan, even cuman ujung jari aja nggak bisa. Ya, jadi hidup tuh bukan kendali kita, hidup tuh kendali Allah. Jadi balikin ke sana gitu loh. Dan kalau Allah bilang Allah kasih kita musibah sesuai Al-Baqarah 286, Allah sudah garansi kok. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti bahwa kita pasti bisa mengatasi itu. Jangan lagi kita bilang, Allah aku nggak kuat. No way. Ya. Gitu loh. Karena pasti kuat gitu loh. Kalau kita nggak kuat, Allah akan segera turunkan pertolongan, atau Allah cabut musibah itu, udah gitu aja. Jadi jalani aja dengan seluruh keyakinan, kita hamba, kita bukan pengendali kehidupan, semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, yakin bahwa Allah akan kasih pertolongan, ya, itu pasti gitu ya, dan ikhlaskan gitu loh. Udah gitu loh. Sebetulnya apa sih yang mau diberatin, Rizky? Kehilangan ini itu, saya udah ngerasain kehilangan seluruh-luruhnya. Dan saya masih hidup tuh. Masih bisa ketawa, masih bisa apa-apa. Banyak hal, bukan mau sok bagaimana ya, tapi saya pikir Allah membuktikan kok janjinya bahwa pertolongannya itu pasti, entah dari mana. Tinggal kita telateni aja satu demi satu, kita jalani, kita coba hal-hal yang kita ternyata kasih. Mbak Enda pun non sewu, Mbak Enda. Ya. Menjadi penting nggak kita punya metode untuk healing ini? Apakah harus introspeksi? Apakah harus ngurut satu-satu? Kan kadang-kadang mungkin kalau kawan-kawan di sahabat MKI di sini mungkin ada yang, aduh,
saya nggak mudah deh kontemplasi kayak begitu. Saya nggak mudah deh mau cari elaborasi dari ayat yang ada. Wong kadang-kadang baca ayatnya aja nggak sempet gitu. Saya kan orang yang mesti ngurus anak, ngurus ini, ngurus suami, ngurus apa segala macam dan seterusnya. Kapan sempatnya? Itu kadang-kadang kita kehilangan metodologi untuk healing itu sendiri. Itu gimana menjawab orang-orang yang kadang-kadang suka menentukan healing method yang mana yang mau dipakai. Jangankan self healing, metode healing yang mana saja mungkin juga nggak kepikir atau nggak ketemu di dia gitu. Gimana tuh Mbak? Sebetulnya sederhana ya. Hmm, Ya, pertama diterima musibahnya. oke. Cara introspeksi, betul harus introspeksi. Ya, Bahwa beristighfar, iya. Tapi menerima semua itu juga harus. Kalau bicara sibuk begini begitu, sebetulnya kita semua mesti punya me time ya. Me ya, time itu adalah saat kita kemudian mengelaborate diri kita, mengelaborate hati kita, mengelaborate pikiran kita, gitu ya, mengelaborate langkah-langkah kita, gitu ya. Kapan itu? Itu bisa kapan aja sebetulnya. hmm, Pada sambil, kalau kata saya ya, ya, sambil masak itu sebetulnya kan yang bekerja itu kan tangannya kan. ya, Tapi pikiran, hati itu sebetulnya bisa dibikin apa ya? Bisa disetting untuk oh iya ya, oh begini ya, oh barangkali begini. Oh, astagfirullah, aku sudah ini ya, sudah ini begitu ya. Itu bisa pada saat misalnya ngeloni anak, hmm, ya lakukan itu. Mungkin kita nggak punya yang kata orang-orang kadang-kadang suka bilang me time, tapi sebetulnya tidak me time gitu karena mereka hang out, mereka ini ya. itu gitu ya. Atau malah, Sebetulnya malah sibuk sama scrolling medsos apa segala macam gitu yang nggak terlalu penting ya, juga buat mereka kan. ya jadi sebetulnya me time itu nggak perlu langsung 2 jam, 3 jam. Hmm, Ini kita bisa lakukan, ambillah 5 menit. Mungkin itu hanya sekedar memberi kita kesempatan bernafas dengan enak. ya, Mungkin setelah capek, kita hargailah diri kita dengan segelas teh hangat, gitu ya. ya, Mungkin menghargai diri kita dengan makan sepotong buah hari itu, gitu ya. ya. Banyak cara untuk menghadiahi diri sehingga kita nggak perlu terlarut-larut dalam stres. Hmm, Sehingga kita bisa lihat bahkan pada saat kita misalnya kita minum teh anget ya, ya. kita lah teh itu anget. Ya Allah, ini ya kok bisa ya Allah kasih orang tuh pikiran bikin teh eh, pada yang itu akan kita minum anget-anget itu bikin perut anget, bikin rasanya capek itu hilang. Itu tuh mempengaruhi satu pengaruh positif loh untuk diri kita. Makan sepotong melon, ih Ya. manis banget ya. Kok Hmm, bisa melon ini manis? Padahal melon yang waktu itu dibeli nggak manis. ya. Ih, hebat ya, luar biasa ya Allah. Itu akan memberikan afirmasi positif, Oke. akan membuat melatih kita untuk positif. Bahkan kalau saya misalnya saya pergi gitu ya keluar rumah, walaupun mungkin itu hanya sekedar ke warung sayur, Ya. saya suka tengok-tengok, lihat jalan, ada kembang rumput. Kadang-kadang saya berhenti, ih bagus ya kembangnya, ih daun ini hijau sekali, daun itu masih ada embunnya. Itu bagian dari healing sesungguhnya. Insya Jadi Allah. pikir terlalu ruwet healing itu bagaimana ya, healing itu bagaimana. Ya. Penerimaan diri kita atas apa adanya diri kita. Nah, Seperti ini Allah ya, ciptakan. gini Mbak Ida, saya pernah ini, mohon maaf memotong penjelasan jenengan. Saya pernah datang ke besuk seorang jamaah gitu.
Terus saya ngobrol, saya cerita. Habis itu saya pegang dadanya, kemudian saya doakan. Allahumma Rabbana, saat dia berbaca, ngikutin Rasulullah SAW, saya bacain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 7 kali. Habis itu saya bacain, la ba'sa tahur insyaAllah. Ustadz, saya nggak ngerti bahasa Arab, Ustadz. Oke, saya jelasin satu-satu. Sampai terakhir itu, nggak apa-apa. Ini insya Allah jadi penggugur dosa. Apa jawaban dia? Enak Ustadz, nggak sakit. Saya loh Ustadz, ngerasain sakitnya. Jadi kadang-kadang menjelaskan kepada seseorang untuk bahwa ini loh cara Allah SWT untuk menghadirkan pengguguran dosa itu selalu dengan cara yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak diterjemahkan sebagai ya taunya sakit aja, nggak ngebayangin dimensi yang mana yang Karena bikin dia dia. deny. Karena dia deny. Jadi ada orang deny. Ya. Kemudian orang marah. Iya. Kemudian abu-abu. Nah, Kadang-kadang banyak orang orang sakit itu kan nggak waras ya mikirnya ya. Orang sakit ya, itu. ya, tapi bisa waras asal dia menerima. Oke, acceptance-nya itu yang penting justru ya. Ya, Oke. dia apapun musibah kita asal kita terima, insya Allah tuh akan ada tuh jalan keluar. Masya Allah. Masya Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada saat orang mengalami musibah dan dia tidak ridho atas itu, maka Allah cabut pertolongan. Dan Allah cabut ridhonya. Gitu. Dan Allah jadikan ketidakikhlasan dia menerima itu sebagai dosa. Ya. Sementara kalau orang menerima musibah dan dia ikhlas, dia ridho, maka Allah berikan dia jalan untuk dapat pertolongan. Dan Allah jadikan, Allah ridho dengan dia. Dan Allah jadikan itu sebagai penggugur dosa, bukan cuma itu, dia dapat pahala. Gitu ya. Dan akan bertambah keberkahan hidup dia gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nih loh yang orang lain, kalau ada orang musibah, kita main hantam kromo aja, kita bilang udah sabar. Ya. Ini kan gugurin dosa kamu. Mak Diro minta disambit tuh yang bilang kayak gitu. Ya, kalau orang lagi panas-panasnya bukan adem. Jadi apa yang kita harus lakukan? Dengerin dulu dia, terima keluhannya, kemudian buat dia merasa kita paham gitu ya. Nah, ini ilmu konseling nih. Ya. Dia merasa kita ada di sisinya, ya, on his side, ya. Pada saat dia merasa kita bersamanya, pada saat yakin kita bersamanya, nah saat itulah kita bisa ajak dia untuk melangkah keluar dari situ. Oke. Apa istilahnya helikopter view ya? Ya, jadi baru kita bisa ajak dia keluar dari situ. Dan barulah dia akan, oh iya ya, ini menggugurkan dosa ya, oh iya ya, begini ya, oh iya ya, aku salah ya, oh iya aku begini. Nah kalau udah kayak gitu, mau ditempelengin pun dia akan ikhlas. Tenang ya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ibaratnya kalau misalnya dia bilang, oh nih aku kan sakit, misalnya dibilang, ya udah kalau kamu nggak mau terima sakit, ya udah mati aja. Itu pun dia nggak akan sakit hati gitu loh. Bahkan justru kan jadi semacam apa ya, satu sentilan yang kuat tapi bisa diterima. Nah, ini memang nggak mudah ngajak orang begitu. Jadi pada saat orang menghadapi kondisi yang sulit, ini ya misalnya kayak tadi, Ustadz kan enak, Ustadz nggak sakit, ya diterima saja. Iya ya, tapi
kamu ini ya, hebat ya. Allah percayai kamu sakit supaya kamu dosanya digugurkan. Saya gimana caranya ya supaya dosa saya gugur? Ya. Empatinya munculkan ya. Nah, itu dia dibuat kita ada di sisi dia loh, gitu loh. I'm your side, gitu loh. Itu Iya. di situ dulu baru dia nanti bisa diajak pelan-pelan gitu ya. Karena ya seperti orang yang jatuh terperosok, kita nggak bisa begitu saja langsung, mana tanganmu, ayo ditarik. Lah, kita kan ngerti barangkali engsel tangannya lepas, barangkali ada luka parah di situ, barangkali dia mepet dengan duri-duri, sehingga kalau Ya, ditarik bukan selamat makin malah parah. kena Ya. gitu kan. Mm. Jadi ya kita harus tahu kalau mau tolong orang itu kondisi dia seperti apa, baru kita kemudian bisa bantu. Nah, Ya, non sewu, Meda, bisa ditekuk sedikit nggak apa jenengan terlalu ke bawah gambarnya. Non sewu, non sewu. HP-nya agak dinaikin. Nah, itu ya, baru kelihatan enak. Oke, Mbak, ini ada Mbak Fitriani yang nanya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya ikhlas yang tepat dalam menjalani ketetapan Allah ini? ikhlas yang Ya, tepat. Ikhlas yang tepat itu sebetulnya keyakinan bahwa kita cuma hamba. hmm. Modal awal itu. Karena Oke. kalau kita merasa kita hamba, kita nggak punya, kita tidak memiliki apa-apa, nggak memiliki siapa-siapa, kan katanya orang nggak akan merasa kehilangan kalau nggak merasa memiliki. Hmm. Jadi sebetulnya ya suka-suka Allah aja gitu ya, kalau mau ngomong rankingnya begitu ya. Ya, Suka Allah aja gitu, mau ngapain orang dia yang punya gitu kan. ya, ya, Tapi mungkin nggak semudah itu ya, ya, berangsur-angsur. Bangun kesadaran bahwa kita hanya hamba, bahwa kita tidak ya, memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa kecuali Allah gitu ya. ya. Bahkan suami, istri, saudara, kakak, adik, orang tua itu bisa berbalik arah mengkhianati kita, dan itu Hmm. bukan hal sulit gitu ya. Oke. Dan kalau itu jadi apakah dunia kiamat? Enggak juga Enggak. gitu. Jadi apa? Ya sudah, biar saja semua pergi asal Allah tidak pergi gitu kan. Biar semua meninggalkan kita asal Allah tidak meninggalkan kita. Jadi supaya ikhlas, ya kesadaran bahwa kita hanya milik Allah, bahwa Allah hanya kasih yang terbaik, Ya, bahwa semua akan apa ya? Semua akan mengalir, semua akan berlalu, hanya akan berlalu kemana, mengalir kemana. Nah, kita akan mempengaruhi itu gitu ya. oke. Sorry, Mbak Endah. Kita tahu pertolongan Allah itu sebagai support energi. Boleh nggak kalau kata Ibu Endang Tri? Boleh nggak kita mengharapkan support energi selain dari Allah SWT? Misalnya mohon anak-anak tolong doain, datang ke Ustadz, tolong doanya Ustadz atau teman-teman. Aduh, saya lagi masalah nih, tolong doain dong. Ini itu. Boleh nggak begitu? Atau Boleh dong. artinya jangan sampai kita, kamu jangan minta sama orang dulu dong, minta sama aku dulu kata Allah gitu. Sehingga kalau kamu minta bantuan sama manusia, ya aku nggak mau bantu gitu. Ya, ada kemungkinan begitu nggak? Pernah ada seorang sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanakah aku akan termasuk dikatakan orang yang sabar pada saat aku menghadapi musibah? Kata Rasulullah gini, kalau selama 3 hari itu kamu nggak ngomongin musibahmu kecuali kepada Allah, maka kamu sudah tergolong orang yang sabar. Ya. Gitu. Kecuali ya kalau kita tabrakan patah, ya nggak bisa juga lah kita tabrakan kita, ya Allah tolong aku,
cuman gitu terus orang lewat kita diamin, kenapa Pak? Oh nggak apa-apa ya nggak gitu juga lah gitu ya. Nah dalam hal bersabar itu kita pun berikhtiar gitu ya, mencari lingkungan. Kalau saya begini, coba lihat kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang mendekatkan kita kepada Allah, insya Allah kita masih dalam koridor ridhonya. Circle kita nih ya. Tapi kalau kita punya circle, kita berada dalam satu circle yang itu tidak membuat kita mendekat kepada Allah, hati-hati. Toksik ya? Toksik ya? Ya, itu. Ya. Nah, karena sebetulnya kalau kita ada di circle yang benar, itu kan kita sebetulnya saling mendoakan, kita sebetulnya akan tanpa diminta pun kita saling mendoakan, kita saling peduli, kita saling memperhatikan gitu ya. Sebetulnya ada semacam itu gitu, walaupun orang nggak mengucapkan doa Robbito gitu ya, karena nggak semua orang paham, hafal, tahu, ingat gitu ya. Tapi minimal orang-orang yang circle kita, kalau circle kita bagus, kita nggak kelihatan aja, kemana ya, aduh mudah-mudahan nggak apa-apa ya dia, aduh mudah-mudahan sehat ya, aduh mudah-mudahan dia baik aja ya, atau coba dong ditengokin, coba dilihat ya. Jadi boleh nggak kita minta doain mereka? Boleh dong. Ya. Boleh banget. Minta didoakan tanpa kita harus menceritakan masalah kita kan juga boleh-boleh aja. Bisa kasih globalnya aja ya, kasih globalnya aja gitu ya. Tolong bantuin dong, lagi ada masalah nih misalnya gitu. Global aja gitu ya. Aku lagi butuh banyak doa nih, doain aku ya. Oke. Terus kalau gini Mbak Indah, kadang-kadang nih kita ketemu sama persoalan-persoalan yang kadang-kadang ada nggak sih faktor penentu kita bisa melakukan upaya self healing tadi itu? Faktor apa saja yang jadi penentu? Selain keyakinan kepada Allah ya, karena keyakinan kepada Allah, ketetapannya tadi, kemudian membuat kita berterima kasih atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita, kesadaran tentang bahwa itu harus dicari hikmahnya gitu, itu apa saja faktor penentunya? Ya, sebetulnya kita mesti punya konsep diri yang bagus ya. Itu tuh. Kita paham diri kita seperti apa, kita paham dan itu sebetulnya semua orang harus punya, dan sebetulnya itu orang tua pun harus membangun itu pada anak-anak kita. Punya konsep diri yang benar gitu ya, paham diri kita, menghargai diri kita. Menghargai itu berarti jangan melakukan hal-hal yang merusak diri kita, yang merugikan. Merugikan ini konteksnya juga luas sekali gitu ya. Kadang-kadang kita suka rancu apakah itu hal yang menguntungkan atau hanya sekedar karena kita emang seneng gitu ya. Ibaratnya nih udah tahu diabetes tapi senangnya minum manis, terus kita akan mencari ini orang cuma dikit kok, orang ini cuma buat ini aja, hiburan aja kok, orang cari excuses ya. Padahal sesungguhnya mungkin bagi orang itu baik, tapi bagi diri kita itu kan merusak. Padahal diri ini kan bukan milik kita, artinya kita kewajiban nih merawat diri ini gitu ya, yang bukan milik ini itu, supaya bisa kembali dalam kondisi bagus gitu ya. Masya Allah. Kemudian nun sewu. Ini nggak berasa kita ngobrol berdua ini, rasanya nggak arif juga kalau nggak ngasih kesempatan kepada para sahabat NKI ini dimanapun berada. Monggo ya, kalau ada yang mau open mic, mau ada yang raise hand, mau nanya, silahkan aja. Monggo, terbuka. Dan ini malam hari ini kita akan bedah bagaimana caranya supaya ketika kita menghadapi sesuatu itu pertama bergantung sama Allah, yakin bahwa Allah itu akan menyelesaikan urusan kita, karena kalau nggak salah di surat 46 ayat 13 itu Allah Subhanahu wa taala
memberikan satu panduan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sesungguhnya ketika orang menjadikan Allah SWT sebagai pemelihara, sebagai Rabb, sebagai penguasa, pemilik mutlak, dia pemberi rizki dan seterusnya, maka Allah akan menghilangkan kekhawatiran kita dan menghilangkan rasa sedih kita. Mbak Alisha, ahlan. Assalamualaikum. Mbak Alisha, silakan. Silakan di unmute. Oke, Mbak Alisha, silakan. Kepencet apa gimana nih? Oh, mau melalui chat, silahkan. Oh, mau pakai chat. Oh, silakan pakai chat, tulis aja langsung. Oke, silakan yang lain, monggo. Yang lain selain Mbak Alisha, kalau mau duluan juga boleh. Silakan ya. Kalau yang mau ngechat aja langsung. Gitu, silakan. Baik, beberapa Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Materi hari ini relate sih dengan kondisi saya saat ini gitu ya. Masya Allah. Tahun ini adalah tahun ketiga saya kehilangan suami saya di usia saya yang masih menjelang 40 karena COVID-19 gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini sih yang saya rasakan makin hari makin apa ya, insya Allah sih untuk terkait circle, untuk terkait ini saya sudah memperbaiki pelan-pelan gitu, entah itu ibadah, entah itu circle gitu, karena memang semuanya ya kita hanya cuma bisa bersandar sama Allah, karena kalau kita Betul. bersandar sama manusia pun itu akan tempatnya kecewa seperti Ya, itu. Insya Allah paham konsep tersebut. Masya Allah. Namun yang saya rasakan saat ini adalah makin hari itu bertambah gitu, kayaknya semakin bukan berat gimana ya, ada rasa kadang tuh ketakutan, rasa takut yang kadang hadir gitu, karena kebetulan anak-anak kan masih kecil gitu, bukannya kita nggak sepenuh apa mungkin itu nggak sepenuhnya yakin gitu dengan Allah atau seperti apa gitu, jadi kadang tuh ada rasa kekhawatiran once kita misalkan running bisnis apa gitu, kadang kalau ini gimana ya, nanti kalau itu gimana ya, beda waktu ada ayah gitu, kayaknya you can do it. Ada yang selalu orang yang mensupport seperti itu gitu. Masya Allah. Jadi kadang ada hal-hal yang kita perlu meyakinkan diri kita gitu untuk lebih pasrah, untuk lebih legowo, untuk lebih ikhlas gitu. Apa mungkin itu takaran ikhlasnya yang kurang atau seperti apa gitu? Atau mungkin ada doa atau amalan yang mungkin kita bisa menguatkan hati kita bahwa semuanya itu akan baik-baik aja, all gonna be okay gitu. Jadi kadang tuh kita perlu bukan apa ya, bisa dibilang validasi ya kadang seperti itu. Baik, Mbak Dina ditangkap nih message-nya. Oke, monggo Mbak Indah. Ya, orang tua, terutama para ibu ya, sering bilang gini, kalau cuman gue yang nggak makan, nggak apa-apa deh. Kalau cuman gue yang sakit, nggak apa-apa deh, asal jangan anak-anak gue gitu ya. Gitu kan, Mbak? Siap, iya betul sekali gitu. Kadang nah ini poinnya itu gitu, karena belum baru minggu kemarin tuh anak saya dapat bullying verbal gitu. Jadi terkait ada kaitannya dengan sosok ayahnya gitu kan, kemarin beberapa waktu lalu kan ada hari ayah gitu. Dan saat intinya sih ya kan kamu udah nggak punya ya, anak saya tuh sampai di rumah sempat ngomong gitu, coba kalau ada ayah aku nggak akan diginiin. Nah kadang yang hal-hal yang kecil seperti itu ada yang menghancurkan kita gitu, maksudnya jadi ciut lagi gitu kadang. Apa gitu. Mbak Dina, kita kembali ke Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Itu tidak hanya berlaku kepada kita yang orang-orang dewasa, namun juga berlaku kepada anak-anak. Tadi saya cerita gitu ya tentang saat saya kehilangan 2 anak saya dengan cara yang tragis.
yang itu saya baru dipertemukan kembali setelah lebih dari 20 tahun Masya kemudian. Allah, Masya Allah. Gitu ya. Saat itu udah deh nggak terkira deh kalau mau dibilang bicara rasa gitu ya. Bagaimana nanti dia, makan apa enggak dia, sakit apa enggak dia, masih hidup atau mati. Masih mending kalau anak itu ada di depan kita, ada di tangan kita, sehingga kita masih merasa bisa mengupayakan sesuatu. Ya. Namun pada saat itu di luar kendali kita, di luar kuasa kita, itu akan lebih tak terkirakan rasanya. Namun kembali lagi pada ayat tadi, kalau Allah sudah tentukan bahwa anak kita harus mengalami itu, Ya. maka sesungguhnya itu pun sesuai takaran mereka. Oke. Dan Allah itu tidak pernah apa namanya mentakdirkan, apa maksudnya, begini, tidak ada orang yang dilahirkan kuat, tidak ada orang yang dilahirkan tes. Ya. Tapi musibah demi musibah, derita demi derita, tempaan demi tempaan, yang itu pasti tidak menyenangkan, itulah yang akan membuat orang menjadi kuat, menjadi tough, menjadi tahan banting, menjadi apa ya, lebih menghargai hidup, menjadi nggak mudah nyerah. Nah, mungkin inilah tarbiyatullah untuk anak-anak Mbak Dina. Ya. Inilah yang Allah latihkan. Kenapa? Kita kan nggak tahu, Mbak. Apakah kita bisa menemani anak-anak kita sampai mereka mengentas dewasa, Ya. sampai Ya. mereka menikah, sampai mereka punya anak? Kita nggak ngerti. Ya. Bisa jadi nyawa kita berhenti pada saat 1 tahun ke depan. Yang anak-anak kita bisa apa sih? Nggak Ya. bisa apa-apa gitu loh. Jadi kita nggak ngerti juga. Katakan kita nemenin mereka, kita juga nggak ngerti kan, nggak bisa. Coba deh lihat Ude. Begitu Nisa pindah ke Madinah, sesayang-sayangnya nggak bisa kan memastikan bahwa Nisa pasti hari ini makannya enak, nelenaknya enak, kan enggak. Ya. Ya. Itu. Terus bagaimana supaya Nisa itu bisa tangguh berada jauh dari negerinya, bisa tangguh jauh dari orang tuanya, nggak bisa lagi loh kolokan sama ayah sama ibunya. Ya ini tempaan inilah. Ya. Mudah-mudahan tempaan yang dialami anak-anak Mbak Dina ini yang nanti akan mengantarkan mereka menjadi satu pribadi tangguh, satu pribadi yang tidak cengeng, yang tidak mudah patah. Jadi kalau temannya bilang begitu, anaknya bilang, "Ya coba kada ada, ayah ada kan pasti nggak bilang begini," gitu. Ya, kita senyum saja. Iya, tapi kita doakan mudah-mudahan ayah di surga sehingga nanti itu jadi keberkahan buat kita atau apalah itu. Kita bisa Ya. alih. Tapi kan ada bunda. Bunda bisa ini loh, atau hal yang lain. Kita juga bisa titipkan anak kita kepada guru. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Anyway, nggak akan ada yang salah dengan apa yang menimpa kita, gitu Ya. ya. Mudah-mudahan apa yang sekarang sedang dialami oleh anak-anak Mbak Dina itu adalah sebuah kebaikan yang Allah maksudkan untuk mereka siap menghadapi masa depan yang mungkin itu hikmahnya mereka saat ini belum ngerti, mungkin manfaatnya mereka saat ini belum dapat, bisa Ya. jadi mereka dapat itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Allah Ya. alam. Oke, boleh dikasih surat 2 ayat 216 nggak, Mbak Indah? Betapa Allah SWT kadang-kadang itu memberikan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak suka, padahal itu baik buat kita.
sesuatu yang kadang-kadang kita suka, padahal itu buruk sama kita. Itu boleh nggak pakai analogi surat 2 ayat 216 itu buat kita. Sehingga anak-anak kita menjadi, oh itu caranya Allah untuk menguatkan saya. Bismillah deh, la haula wala quwata illa billah. Maka aku bersama Allah, tanpa ayah pun aku ada Allah. Itu bisa digituin nggak? Bisa, cuman Hmm. kalau buat anak-anak Agak sulit ya. taklek begitu ya, harus sekolah sekian rupa. Tapi sebagai orang dewasa, saya pernah mengalami sesuatu yang sangat krusial gitu ya. Sesuatu yang ya Allah berbelas tahun menjadi sedih saya gitu ya. Tapi pada saat saya mengalami satu yang musibah yang besar, tiba-tiba musibah yang dulu saya sedihin itu kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Ternyata itulah penolong musibah besar yang saya alami setelah belasan tahun kemudian. Masya Allah. Ini ada Mbak Reviani Santi. Ini relate banget sama beliau katanya Pak, banyak yang dialami. Gimana sih caranya supaya ikhlas sama ridho nerima semuanya? Karena keimanan kan kadang-kadang Yazid Wayankus gitu ya, suka naik turun gitu. Jadi Ya, kadang-kadang kalau kata Mbak Nisa juga, kadang-kadang ada kekhawatiran juga. Ini kadang-kadang kepedean takutnya ini antara nggak mau denger yang toksik atau apa. Sampai mana batas introspeksi diri itu supaya bisa difahami gitu. ya naik turun oke. Tapi kembali tadi circle yang kita ada di circle mana, kita lihat di situ gitu ya. Bukankah bahkan kalau kita mau cari rumah pun kita suruh lihat tetangga kita seperti apa. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi kembali lihat dan mungkin itu bisa jadi kalau bagi saya sebuah tolok ukur ya. Saya berada di circle atau tempat mana, apakah circle itu, tempat itu mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan. Nah, itu bisa jadi tolok ukur. Apakah saya menjauh dari tuntunan Allah atau saya mendekat gitu ya. Kemudian ikhlas bagaimana? Memang ikhlas itu enak, gampang ngomong. Kita kan udah diikhlasin aja. Lu kira gampang setengah mati kumpul boleh dikit-dikit Lu nggak hilang. ngalamin sih. Lu nggak ngalamin sih. Apalagi kalau kemudian itu adalah sesuatu yang berharga seperti anak, suami, orang tua. Tapi emang kita punya pilihan lain. Ya, balik lagi ke situ ya. Nggak punya pilihan lain selain bahwa memang kita menyerahkan itu kepada Allah, bahwa naik turun iyalah. Tapi ayo aja lagi gitu. Berasa udah terlalu mundur nih. Udah deh, mulai deh tuh pepet-pepetin deh tuh teman-teman yang kira-kira bisa ngoprak-ngoprak kita walaupun ya sebenarnya deh gitu ya. Kali aja solehnya dia bisa jadi jalan kita ke surga gitu kan. Karena ya bisa doa gitu ya, kita kan nggak ngerti, mungkin teman yang kita sebelin, yang cerewetnya minta ampun itu justru teman yang rajin ngedoain kita, mengharapkan kebaikan atas kita walaupun mungkin nggak ketemu gitu ya. Dan cobalah cari, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang itu sincere, benar-benar sincere ya, dan sincere karena Allah gitu loh. Orang-orang yang mungkin sekali waktu dia ngomongnya pedes, tapi kita tahu kita akan selalu bisa datang kepadanya untuk dapat support, untuk dapat doa, untuk dapat penguatan, untuk dapat pertolongan gitu. Walaupun pertolongan itu mungkin nggak seperti yang kita harap gitu ya. Karena punya kita tuh nggak selalu tahu loh apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Saya merasa lapar ya. Saya pikir saya butuh makan, padahal sebetulnya bukan.
saya cuma butuh minum, misalnya begitu gitu ya. Tapi Allah pasti tahu loh apa yang kita butuhkan gitu. Jadi apakah kalau masih mau jadi hamba Allah yang nggak ada pilihan lain, memang berusaha ikhlas, berusaha menerima takdir. Kadang-kadang kayak gitu tuh memang harus dipaksain gitu ya. Allahumma paksain gitu. Ini ada orang Jogja juga nih. Saya bilangnya orang New York nih, New Yogyakarta Hadiningrat. Ini bagaimana cara nguatin diri supaya tetap bertahan untuk tidak minta tolong kepada selain Allah. Kadang kan suka terbersit untuk minta tolong kepada manusia sebagai cara ikhtiar. Gimana Mbak Indah? Sebetulnya kali tadi ya, Ya. kalau 3 hari full bertanya, meminta kepada Allah kan yang dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan 3 hari itu. Ya. Ya. Nah, setelah 3 hari bolehlah kita berikhtiar, tapi jangan full mengantungkan diri gitu loh. Ternyata nggak dikasih ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi selama kalau kita misalnya masih bisa sabar, berikhtiar gitu, nggak ada yang salah gitu ya. Mungkin saya satu cerita yang saya alami, mungkin bagi para ibu gitu ya bisa bikin nangis darah gitu ya. Ada satu masa yang saya hidup berdua dengan anak saya gitu ya, yang dua-duanya masih usia SD kelas 4 dan kelas 5 SD gitu ya. Saat itu kami sulit sekali gitu, sehingga tidak jarang memang nggak ada yang bisa dimakan, kali itu udah 2 hari kita nggak makan, kita hanya minum. Alhamdulillah masih punya air galon gitu ya, jadi kita penuhi air minum dengan minum. Nah, pas hari ketiga mereka mau berangkat tetap sekolah tuh, berangkat sekolah gitu ya. Saya sedih gitu, ini anak mau berangkat sekolah, mau ngasih mereka sarapan aja nggak bisa. Saya bilang, duh gimana dong, mau berangkat sekolah nggak ada yang mau dimakan. Nggak apa-apa Bu, kan kita bisa minum. Gitu. Nah, mereka kan SDIT pulang sore gitu ya. Saya bilang, nanti gimana di sekolah teman-temanmu pada makan, pada jajan, nanti kamu lapar gitu. Mereka nggak melo, nggak apa gitu ya. Mereka yang mengatakan, Bu, di sekolah itu ada dispenser loh katanya. Nanti kalau lapar, minum aja yang banyak, kenyang deh. Masya Allah. Kalau mau itu ditangisi sebagai sebuah bencana, nangis kita. Sebagai ibu, dalam hati nggak karuan. Tapi sebagai ibu, saya bersyukur sekali. Bagi ternyata saya itu bisa ada anak yang kayak gitu ya. Iya. Masya Allah. Anakku bisa begitu gitu loh. Nggak Saya melo, nggak aduh gimana. Jadi ingat Ismail yang waktu mau disembelih sama Nabi Ibrahim itu. Kalau memang ini perintah Allah, kerjakan saja. Engkau akan dapati aku sebagai anaknya. Seperti surat 37 ayat 102 itu kan. Itu kan dan dia Masya Allah. Itu ngajarinnya gimana anak bisa begitu tuh Mbak? Ya ikhlas. Saya ke anak-anak, jangan lihat bahwa kamu mengalami ini sulit. Saya bilang mereka, cobalah kamu lihat Allah itu baik sekali loh. Saya selalu bilang gitu. Jadi saya mengenalkan Allah kepada anak-anak itu sebagai zat yang maha baik. Jadi Allah baik sekali loh. Coba deh. Kita masih bisa begini loh. Coba deh. Orang tuh dia harus punya ayam loh untuk bisa merasa puas makan. Dia mesti punya ini. Kita cuma punya air aja.
Sama Allah Ya, kita dikasih kenyang. Itu ya Allah Masya baik banget loh sama kita. Padahal orang lain nggak kenyang loh, cuman minum air. Nah, Allah. ini mungkin akan membawa anak-anak untuk ya ridho dengan apapun yang Masya dihadapi. Dan Allah. bagi Masya saya Allah. itu itu hadiah yang harus saya syukuri dan bukan saya tangisi. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Alisha. Jadi gini, ada masalah keluarga yang dia bingung antara kalau dilakukan kepada suami ini dosa apa enggak ya. Jadi ketemu dengan suami yang tidak sesuai dengan ajaran Allah gitu ya. Beda pemahaman dengan kita. Dan ketika ditegur nggak bisa berubah gitu. Ini akhirnya didiemin gitu. Akhirnya nggak bertegur sapa berhari-hari. Itu gimana, Mbak? Kan Rasulullah SAW bilang nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau saya saran sih sapa lebih dulu, kita yang apa sing waras ngalah gitu ya bahasanya ya. Sampaikan dengan hati, mintakan sama Allah dengan serius gitu. Mungkin bisa punya tips yang lain, Mbak Indah. Mbak Ya. Mei kirim salam nih, Mbak Indah kangen katanya Mbak Mei Oh, sama Mbak Risti. Masya Allah. Kapan ya nongkrong bareng lagi? Kita Iya. atur, kita atur. Jadi begini, saya dulu waktu mau nikah sama ibu saya itu dikasih nasihat. Kalau kamu mau marah sama suami, Hmm, jangan diri, jangan duduk. Terus gimana? Kasih dia makan yang kenyang, hmm, kenyangkan perutnya, kenyangkan bawah perutnya, hmm. terus sambil kamu peluk, kamu usap-usap, kamu marahin habis-habisan. Hmm. Dengan Masya cara Allah. yang lembut. Masya Allah. Masya Allah. Itu Masya Allah. nasihat ibu saya waktu saya mau menikah. Dan eh, itu saya lakukan gitu ya. Sepanjang dia tidak zalim dan tidak merusak diri kita, Ya, sepanjang tidak membuat kita menjauh dari Allah, bersabarlah. Mungkin kesabaran kita itulah jalan surga kita. Masya Allah. Masya Allah. Namun kalau ternyata suami itu memang justru membuat kita menjadi futur, Ya, jauh, ya mungkin kita harus mengambil jalan lain walaupun Alhamdulillah. itu kita Menggetar ars. cita-citakan. Ya, ya. Ya, itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini banyak banget hikmahnya malam ini sampai udah lebih lewat dari jam 9. Ini kayaknya mesti ada jilid 2 ini kayaknya. Jadi kalau ngelihat banyak kita ini berkutat dengan begitu banyak persoalan yang kadang-kadang kita nggak bisa selesai dengan diri sendiri. Kalau saya saran sih buat sahabat MKI gabung sama MKI, nanti Dokter Vicky kasih apa WhatsApp-nya, nanti gabung sehingga ketika kita bicara tentang hal-hal yang positif, vibes-nya positif semua di MKI, dan kita kepengen semua orang menjadi memenuhi dirinya dalam ilmu syar'i sehingga masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar. Ketika Allah SWT berikan sesuatu, kita tahu bahwa apa yang harus segera kita lakukan. Kadang-kadang menyalahkan orang lain itu ternyata dari salah pengasuhan juga ya Mbak Indah ya. Kadang-kadang kan kalau anaknya nangis apa dicari sesuatu ya kemudian menyalahkan mejanya, menyalahkan siapa yang nakal nih apa segala macam. Jadi mejanya yang dipukul, oh mejanya nakal nih. Sehingga dia kadang-kadang blaming orang lain gitu. Dia menyalahkan orang lain sehingga kadang-kadang ya gue nggak salah gitu. Itu satu satu Karena pengasuhan kita yang seringkali mencuri kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab. hmm, Anak numpahin air, kita bukan suruh dia ngepel, kita yang ngepel atau si mbaknya oh oke ngepel oke oke. gitu.
It's anak okay, berat everything is alright, it's okay. Let gitu ya. me fix this gitu kan ya. Itu kadang-kadang malah ngerusak yang gitu ya. Ya, itu Hmm, kita mencuri kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Nih, mohon maaf dari ya, yang coaching gitu ya, nggak sedikit loh orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga, punya anak, tapi untuk membuat keputusan-keputusan dia masih bergantung orang tuanya. Ini gimana, harus bagaimana, bukan ya, untuk urusan pekerjaannya. ya, ya, betul, setuju banget, Masya Allah, Sedih sekali gitu loh, luar biasa. sedih sekali. Tapi Mbak Indah, ini yang di NTT udah makin malam, yang dengerin Oke, di Papua, di apa, di Banjarmasin udah kena jalur Wita, jadi ya, kita mohon izin, kita sudah sebetulnya ini mesti ada jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Kita atur waktu lagi, nanti kita ngobrol lagi, Mbak Indah. Matur nuwun sangat, ini syukran jazakumullahu khair, inspirasinya Masya Allah luar biasa. Saya dapat beberapa hal nih. Pertama, ikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika akidah kita kuat kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan, dan yakin dengan apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Dan yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, nggak mungkin Allah itu dolim sama kita, nggak mungkin. Pasti kita dibekali dengan kekuatan yang cukup untuk itu. Dan kemudian berusaha untuk memberikan satu pembelajaran kepada keluarga kita, siapapun itu, gitu. Sampaikan dengan cara yang memang betul-betul harus kita butuh kesabaran dan penuh trik-trik yang tadi. Nah, untuk suami tadi ya, jadi penuhi perutnya, penuhi syahwatnya, bawa perutnya, maka marahin habis-habisan gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan sahabat MKI mulai bisa mengkonsumsi Fortisnya. Ngajarin nggak bener nih Ustadz ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas malam hari ini. Sekali lagi, matur nuwun sangat Mbak Indah, dan kita insya Allah ketemu lagi di beberapa kesempatan yang akan datang. Sahabat MKI dirahmati Allah SWT, sampai di sini dulu, karena saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, mungkin hendak melanjutkan istirahat, nanti malam mesti tahajud, mesti ngedoain begitu banyak orang. Satu hal yang saya perlu ingatkan, bahwa luar biasanya Islam ini ketika kita tahiyat di dalam sholat, apapun sholat kita, sekarang ini sedang terjadi satu gulungan doa yang tidak pernah berhenti. Saat ini ada yang sedang sholat subuh, ada yang sholat duhur, ada yang sholat asar, ada yang sholat maghrib, ada yang sholat isya, dan ini berputar seluruh dunia, dan kemudian semua mereka pasti membaca tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan selamatkanlah kami, orang-orang yang beribadah kepadamu, ya Allah, yang beribadah kepadamu dengan semua kesolehannya. Jadi semua orang Islam ini sedang mendoakan kita di semua setiap sendi doanya, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah tuntaskan perbincangan self-healing malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hikmah kepada kita semua, dan juga kepada semua sahabat MKI dimanapun berada. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, mencari circle yang positif, yang memberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wong kang soleh kumpulono, kalau kata Mas Opik gitu ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, berteman sama tukang minyak wangi, jadi ikut wangi. Kalau berteman sama tukang pandai besi, kita bau angus gitu ya. Haturullah majma'in, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Kita sudahi malam hari ini dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
جعل